Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah penyembahan kepada Tuhan. Kita saat teduh sejenak. Kita puji Tuhan dengan pujian penyembahan dari Kidung Jemaat nomor 454 ayat 1 sampai dengan 3. Yang bersedia
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah menyatakan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kepada kami dan kepada orang yang belum percaya kepadamu. Kasihanilah kami, biarlah berita kesukaan itu tetap tinggal pada kami dan anak cucu kami. Nyatakanlah berita keselamatan itu kepada semua bangsa, agar terang kemuliaan-Mu bercahaya kepada orang yang berada di dalam kegelapan dan kuasa maut, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk menyambut pembacaan firman Tuhan, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 356, ayat 1 sampai dengan 2. Yesus, jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya, Dialah pokok yang benar, kita artinya. Kita sebagai ranting pasti berbuah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan nama-Nya. Hidup berlimpah kurnia ada di dalamnya. Yang menjadi epistel dalam minggu kita, minggu ketiga setelah Epifanias hari ini, terambil dari kitab Pengkhotbah pasal yang keempat ayat 9 sampai dengan 12. Kita baca secara bergantian dan nanti di ayat 12 kita membacanya secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat lamanya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Untuk menyambut pengakuan dosa, kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 383, ayat 1 sampai dengan 2.
Kristus tak berubah selama-lamanya. Hanya pertama hapus dosa dan celah. Dia hibur yang berjuta, puji namanya. Hai kemarin hari ini selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Dia cari yang berdosa, cari di kabur. Datanglah rendahkan hati, serahkan dirimu. Bukalah dia sambut terang bercerah. Kini dikabul, disambut dia pulingan. Hai kemarin hari ini selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam waktu yang sangat berharga yang masih diberikan Tuhan kepada kita saat ini, marilah kita mengingat, merenungkan, menggumuli, menyesali, dan memohon keampunan atas segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan sumber segala kebenaran dan keadilan untuk menghakimi umat manusia. Kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu untuk menyesali dosa dan kejahatan kami. Karena perbuatan dan pikiran kami yang melanggar hukum-Mu, kami senantiasa menuruti godaan setan, hawa nafsu, dan tabiat kami yang jahat itu. Sepantasnya lah kami menerima ganjaran sesuai dengan kejahatan kami. Tetapi kami telah sadar akan kejahatan kami, sehingga kami datang ke hadapan-Mu untuk menyerahkan diri dan menyesali segala dosa kami. Tolong dan kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa dan kesesatan kami. Dan suruhlah Roh-Mu yang kudus itu untuk menerangi pikiran dan jiwa kami, supaya kami dapat berbuat baik dan mematuhi segala kehendak-Mu di dalam kebenaran, sehingga kami beroleh hidup yang kekal
di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Demikianlah Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian syukur. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1 sampai dengan 2. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, maniskan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru dalam ibadah minggu ketiga setelah Epifanias hari ini terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, pasalnya yang kelima, ayat 22 sampai dengan 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikian firman Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita angkat kembali pujian syukur, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 362 ayat 1 sampai dengan 2. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Aku hambamu, kau sucikanlah oleh kasih kurnia. Itu jiwaku memegang teguh kata-Mu yang mulia. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhan.
kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebagai persiapan kita untuk menyambut penyampaian sabda Tuhan, kita angkat pujian. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427, ayat 1 dan ayat 3. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terpesat. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Suka menuturkan cerita mulia, setiap hari bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar, yang perlu percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan menyapa kita pada saat sore hari ini. 1 Korintus pasal 12, ayat yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata,
Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya ada satu tubuh. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Shalom bagi kita semua, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih yang mengikuti ibadah ini secara live. Kami menyapa Bapak Ibu dan Saudara yang ada di rumah ataupun yang ada dalam perjalanan. Shalom Bapak Ibu. Dan saudara-saudara kami yang ada di bagian luar, Shalom Bapak Ibu. Kiranya sukacita kita melimpah memasuki minggu terakhir di bulan Januari ini. Kita akan memasuki bulan yang berikutnya di tahun 2025 ini. Sepanjang orang masih banyak yang melakukan tahun baru, melaksanakan syukuran, acara bona tahun dan lain sebagainya, jangan juga lupa kita untuk mempersiapkan diri memasuki bulan yang kedua di tahun 2025 ini dengan penuh kepercayaan dan keyakinan bahwa Tuhan memelihara kehidupan kita. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, ini teks firman Tuhan sangat familiar kita dengar dan sering sekali menjadi bahan ceramah dan juga menjadi bahan seminar di banyak tempat untuk berbicara tentang kesatuan, berbicara tentang perbedaan, berbicara tentang keegoisan, kepentingan, gambar diri dan lain sebagainya. Sering sekali teks ini diangkatkan. Namun sedikit Bapak Ibu dan Saudara, saya mau coba mengulas atau menguak kembali kenapa teks ini keluar. Rasul Paulus menuliskan teks ini sebenarnya dalam keadaan dan situasi ingin mengubah situasi kehidupan yang ada di sekelilingnya. Para kaisar dan orang-orang penting, para petinggi pejabat teras di Kekaisaran Roma menggambarkan filosofi kemasyarakatan itu sebagai tubuh. Jadi analogi ini bukanlah analogi murni dari Paulus. Analogi gereja sebagai tubuh Kristus bukanlah murni dari Paulus. Tapi pertama sekali terjadi atau digambarkan oleh para kaisar di Korintus. Tapi ada pemaknaan yang berbeda. Pemaknaannya ialah kaisar adalah kepala dan semua masyarakat adalah anggota. Maka semua masyarakat dan semua lapisan masyarakat harus tunduk. Baik itu orang Yahudi, orang Yunani, para budak, orang Skit dan lain sebagainya. Semua harus tunduk dan taat kepada kepala tubuh, yaitu kaisar. Di samping itu juga kesenjangan sangat terjadi di mana-mana, baik dalam tingkat ekonomi, tingkat sosial, juga sangat terasa. Mereka yang tidak punya pendidikan, mereka buru-buru kasar, para budak, mereka tidak boleh berbicara dan tidak mendapatkan hak yang sama di tengah-tengah masyarakat kekaisaran pada waktu itu. Lalu Paulus tampil menyuarakan suara yang baru, yaitu masyarakat Kristus, politika Kristi, di mana kemasyarakatan itu digambarkan Paulus sama seperti apa yang digambarkan oleh kaisar sebagai sebuah tubuh. Tapi pemaknaan dan prinsipnya berbeda. Paulus menggambarkan bahwa semua anggota itulah yang menjadikan tubuh itu sempurna. Seandainya
semua tubuh ini adalah mata, maka tidak akan disebut sebagai tubuh. Kalau seandainya semua tubuh ini adalah kaki, maka tidak disebut sebagai tubuh. Maka Paulus menggambarkan tidak ada anggota yang lebih kecil, tidak ada anggota yang lebih besar, tidak ada anggota yang lebih penting, tidak ada anggota yang lebih berwibawa. Karena banyak anggota tetapi satu tubuh. Dan di sanalah Paulus mulai menguraikan anggota-anggota itu memiliki banyak karunia. Kita boleh lihat pasal-pasal sebelumnya Bapak Ibu dan Saudara. Di pasal-pasal sebelumnya Paulus menjelaskan tentang karunia-karunia yang berbeda. Sekalipun banyak orang yang mengidam-idamkan satu karunia, ada beberapa orang yang menginginkan karunianya sama dengan orang lain, tapi Paulus menyebutkan Tuhan telah mengaruniakan bagi orang percaya karunia-karunia yang berbeda. Dan karunia itu juga sama, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih hebat, dan tidak ada yang lebih kurang hebat. Semua sama di hadapan Tuhan karena sumber karunia-Nya bersumber dari Roh yang sama. Dan di dalam menjelaskan kepelbagaian tubuh itu, Paulus menggambarkannya, menyatukan semuanya ini dan mengakomodir semuanya itu. Di pasal berikutnya, kasih adalah pengikat yang menyempurnakan dan yang mempersatukan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kalau firman ini menyapa kita pada saat ini, tentu firman ini sangat relevan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita dewasa ini. Banyak orang percaya, banyak gereja yang tidak siap dengan perbedaan. Padahal Bapak Ibu dan Saudara, ciptaan Allah pertama sekali penuh dengan banyak perbedaan. Kalau seandainya Allah hanya menciptakan lautan, maka kita tidak ada saat ini. Kalau Allah hanya menciptakan darat, maka dari manakah kita bisa hidup? Kalau Allah hanya menciptakan tumbuhan, di manakah tumbuhan itu berpijak? Kalau Allah hanya menciptakan langit, di manakah kita dapat berpijak? Kalau Allah hanya menciptakan laki-laki, maka tentu kita tidak bisa sama duduk di sini. Tapi karena Allah menciptakannya begitu sempurna, penuh dengan berbagai perbedaan, sehingga kita boleh penuh sukacita hingga saat ini. Tapi banyak orang tidak siap dengan perbedaan. Berbeda dianggap sebagai sebuah kesalahan. Perbedaan dianggap sebagai sebuah pemisahan. Engkau tak bisa paksakan orang lain suka warna kuning karena engkau suka warna kuning. Engkau tak bisa paksakan orang lain suka makan bakso kalau engkau tak bisa paksakan orang lain suka makan bakso sedangkan engkau suka makan nasi goreng. Karena perbedaan itulah yang membuat kita indah dan bersama hingga saat ini. Itu sebabnya Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, firman ini menyapa kita. 3 hal. Yang pertama ialah harmonisasi perbedaan. Perbedaanlah yang membuat kita semakin kaya. Dalam waktu belakangan ini, di situasi Natal, saya berjumpa dengan sebuah persekutuan Natal yang sedikit ada konflik di dalamnya. Ternyata persoalannya adalah
persoalan perbedaan. Yang satu menginginkan nuansa, yang satu lagi menginginkan apa adanya saja, supaya tidak keluar lagi uang orang tua. Ternyata perbedaan kehendak itu bukan membawa kepada sebuah kekayaan dalam persekutuan. Justru malah yang satu katakan, saya mundurlah dari panitia. Yang satu lagi katakan, ya udah kalau mau mundur, mundur aja. Bisa kok berjalan persekutuan ini tanpa dirimu, katanya. Di tempat yang lain, dalam sebuah perjumpaan, selalu dirindukan keseragaman. Karena kalau tidak seragam, katanya, kita tidak tidak ideal. Justru yang ideal saat ini adalah keberagaman. Maka Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, ketika engkau menghadapi perbedaan, ketika engkau berjumpa dengan perbedaan, seharusnya perbedaan itulah yang mengharmonisasi kita. Perbedaan itulah yang membuat kita semakin kaya. Saya kira kalau semua anak-anak Tuhan di tempat ini punya latar belakang sarjana pendidikan, sarjana keguruan, maka siapakah yang akan dididik? Kalau semua punya minat terhadap kedokteran, siapa kelak yang akan menjadi polisi? Maka dunia ini harus penuh dengan harmonisasi perbedaan. Tidak boleh ada yang anti, tidak boleh ada yang alergi terhadap perbedaan. Ketika engkau alergi terhadap perbedaan, engkau anti dengan perbedaan, maka sebentar lagi engkau akan ditinggalkan oleh zaman ini. Sejalan dengan itu Bapak Ibu dan Saudara, yang kedua, firman ini mau mengingatkan kita. Jangan ada yang merasa lebih penting dari orang lain. Sebagai satu tubuh dengan banyak anggota, maka tidak boleh ada anggota yang mengatakan, saya lebih penting dari si A, atau saya lebih penting dari si B. Kalau bukan karena saya, itu saya dulu. Kalau hanya supaya aku yang nampak, maka Bapak Ibu dan Saudara, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini. Satu tubuh di dalam banyak anggota. Maka tidak ada satu tujuan dalam setiap perjalanan hidup kita yang berhasil kita capai karena diri kita sendiri. Kalau ada orang yang merasa dirinya bisa mencapai titik keberhasilannya, kalau ada orang yang berjalan sampai di titik ini, kalau hanya karena dirinya sendiri, maka firman ini menyapa kita. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya Ia meninggikan engkau pada waktunya. Engkau yang bersekutu di tengah-tengah banyak persekutuan, baik di persekutuan gereja, persekutuan keluarga, persekutuan marga, persekutuan sekolah, atau komunitas-komunitas sel, jangan ada yang merasa dirinya lebih penting. Apalagi beranggapan, kalau tidak ada saya, nggak jalan itu. Ingatlah, Tuhan bisa pakai siapa saja. Mengapa? Karena kita ini semua banyak anggota tetapi satu tubuh. Semua kita memiliki peran dan kepentingan masing-masing. Ya kebetulan kalau kita mau jalan dari sini sampai ke depan, yang diperlukan saat itu adalah, yang paling berperan penting adalah kaki dan mata. Kalau makan, yang punya keperluan penting adalah tangan dan, maaf Bapak Ibu, mulut. Tapi dalam situasi tertentu semua ini penting. Tidak boleh diabaikan. Satupun tidak boleh ada yang diabaikan
dari banyak anggota. Maka yang kedua firman ini mau menyapa kita, jangan anggap dirimu bagian yang paling penting dalam sebuah persekutuan. Karena keegoisan, kesombongan adalah virus yang mematikan bagi tubuh. Yang berikut, yang ketiga, melalui firman ini kita juga disapa bahwa di dalam perjalanan persekutuan kita, di dalam perjalanan gereja, kita sama di dalam Kristus. Kita satu di dalam tubuh Kristus. Kita dipersatukan di dalam persekutuan ini bukan karena gelar kesarjanaan. Kita dipersatukan dalam persekutuan ini bukan karena tingkat ekonomi dan tingkat sosial. Maka seperti yang dikatakan oleh Matius, apa yang hendak diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian. Semua kita memiliki peran yang sama di dalam tubuh Kristus. Maka dalam perjalanan hidup ini, Bapak Ibu dan Saudara, jangan pernah sepele, jangan pernah merendahkan anggota yang lain, anggota tubuh yang lain. Karena kita memiliki roh yang sama, yaitu Kristus. Nah, untuk mengharmonisasi banyak anggota tetapi satu tubuh, mengharmonisasi ini semua ialah solidaritas. Kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita hidup bergandengan tangan bersama dengan saudara-saudara seiman. Yang kedua, pengampunan. Mengharmonisasi perjalanan hidup ini. Kita banyak anggota tetapi satu tubuh. Tapi sering sekali kita melukai anggota yang lain, maka jangan juga lupa kita untuk hidup di dalam pengampunan. Dan yang ketiga, mengharmonisasi tubuh ini yang banyak anggota ini ialah juga hidup di dalam damai. Inilah cita-cita Paulus di dalam membangun analogi sebuah gereja sebagai tubuh Kristus. Bahwa di dalam tubuh Kristus, di dalam gereja, Allah harus dipermuliakan. Pemahaman ini disebut sebagai soma tuteu, tubuh Allah. Maka kalau saat ini engkau dipercayakan dalam sebuah persekutuan gereja, kalau saat ini engkau dipercayakan untuk membangun relasi dengan orang lain, kalau saat ini engkau sedang dipercayakan sebuah kehidupan, maka pakailah tubuhmu itu untuk kemuliaan Allah. Karena kelak ada waktunya tubuh ini akan kembali lagi menjadi tanah dan kita akan mengenakan tubuh kemuliaan. Tapi kita tidak akan mengenakan tubuh kemuliaan kalau tubuh yang sekarang ini belum menjadi kemuliaan bagi Allah. Maka hiduplah bersolidaritas, saling mengampuni, berdamai seorang dengan yang lain. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang menyapa kami pada saat sore hari ini. Kami adalah kawanan domba Allah, satu di dalam tubuh Kristus. Siapapun kami Tuhan, di dalam anggota tubuh Kristus, sekalipun bagian yang paling kecil kami percaya, semua kami pakai untuk kemuliaan Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu yang telah mendengarkan firman
pada saat sore hari ini, Engkau kiranya memberikan sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan umat Tuhan. Memberi kesehatan, umur yang panjang bagi setiap umat-Mu. Apabila ada yang di dalam keadaan sakit, Tuhan yang lawat dan Tuhan yang sembuhkan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang sedih hatinya, sedang patah hatinya, Engkau yang balut, Engkau memberi penghiburan dan pertolongan yang tepat bagi umat-Mu. Kami berdoa untuk umat-Mu yang sedang bergumul, Engkau kiranya yang menjadikan umat Tuhan sebagai pemenang dalam perjalanan kehidupan mereka. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sedang menempuh pendidikan. Tuhan juga yang sertai dan memberkati mereka. Biarlah kiranya mereka boleh menunaikan tugas pendidikan mereka di dalam takut akan Tuhan dan boleh menyelesaikannya dengan sempurna. Berkati anak-anak Tuhan yang menjalani pekerjaan, Tuhan yang sertai mereka, memberi kesehatan, sukacita, damai sejahtera bagi mereka. Bagi yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan yang tunjukkan pekerjaan terbaik bagi mereka, seturut sesuai dengan kemurahan Tuhan. Kami berdoa bagi umat Tuhan yang berdoa kepadamu, supaya Engkau memberikan pendamping hidup, penolong yang sepadan bagi mereka. Tuhanlah yang mengirimkan penolong yang sepadan, pendamping hidup bagi umat Tuhan yang sedang menanti-nantikannya. Kami berdoa untuk keluarga lepas keluarga di tengah-tengah gerejamu ini. Engkau memberi keharmonisan di tengah-tengah kehidupan mereka, sukacita dalam keluarga. Kami berdoa bagi mereka yang berdoa kepadamu Tuhan untuk berkat keturunan. Engkau kiranya yang menjawab kerinduan mereka, sehingga mereka boleh melihat kemuliaan Tuhan melalui jawaban doa yang mereka terima. Berkati gerejamu ini Tuhan, berkati para pelayan yang telah Engkau panggil dan pilih melayani di gerejamu ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Persaudaraan berdiri untukmu, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama berdua dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan, dan masing-masing kamu diberi anugerah, supaya kamu bertekun akan ibadah. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan, firman Tuhan yang mendasarinya Mazmur pasal 96 ayat 7 dan 8, firman Tuhan. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Demikian firman Tuhan, kita berikan persembahan kita dengan sukacita.
Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jauh. Bawa persembahanmu, bawa dengan sungguh, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera, lakukanlah firman Tuhan dengan penyertaan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita semua.